Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul fikih Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Dengan dosen pengampu Zulkarnain Muhammad Ali, MSI. Saya, Rumasya Rama dengan NIM 221010-2001 dari Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Dalam usul fikih, kita membahas tentang Al-Quran. Di sini ada beberapa pembahasan tentang Al-Quran sebagai hukum utama dalam Islam. Yang pertama ada definisinya, yang kedua argumentasi-argumentasi dasar Al-Quran, yang ketiga jenis-jenis hukum dalam Al-Quran, yang keempat model penjelasan dalam Al-Quran, yang kelima jumlah ayat tentang hukum dalam Al-Quran, dan yang terakhir yaitu kandungan dalam Al-Quran. Jadi di sini definisi Al-Quran tersebut. Sebagian ulama mendefinisikan yang bunyinya kalamullah al-munazzal ala Muhammadin munakul ilaina bitawatir muba'at bitilawatih. Yang artinya kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan bernilai ibadah dengan membacanya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran pun dinilai ibadah. Definisi mutawatir itu sendiri. Jadi mutawatir itu adalah artian secara berangsur-angsur, secara perlahan, lewat perantara Nabi Muhammad SAW, diturunkan dari seseorang ke seseorang. Al-Quran itu sendiri secara bahasa dari kata qoro'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Di dalam pembahasan Al-Quran ini, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sih Al-Quran menjadi dasar hukum, menjadi hukum utama, paling utama dalam Islam. Berikut ada beberapa argumentasi dasar atau kehujahan Al-Quran itu sendiri. Yang pertama yaitu rasio. Doktrin ini ditopang oleh beberapa argumen. Rasio ini bukti kebenaran Al-Quran. Adalah bukti keberhasilan Al-Quran menggagalkan tantangan orang-orang Quraisy saat itu yang ingin membuat semisal Al-Quran. Model tantangan yang kemudian tidak berhasil dilakukan oleh orang-orang Quraisy tersebut dibuktikan oleh orang-orang Arab saat itu. Karena Al-Quran ini merupakan sesuatu yang tidak mampu disanggah ataupun dibantah. Nah, maka kebenarannya ini menjadi tetap dan kebenarannya ini harus diikuti. Maka dalam artian Al-Quran dalam Islam ini diyakini dan harus diyakini sebagai kebenaran yang harus diikuti. Kemudian yang kedua, perkataan atau perintah dalam ayat Al-Quran untuk mengikutinya. Terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 59 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Jadi artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Surat An-Nisa ini menyatakan bahwa taatilah Allah, taatilah Tuhan, menegaskan bahwa orang yang percaya kepada Al-Quran harus mengikuti dan menaati Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga hadis, yaitu Nabi Muhammad membawa wahyu Al-Quran, menyatakan di dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda, saya telah meninggalkan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah atau kitab-kitab Allah. Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, dasar hukum agama dalam persoalan hukum agama tersebut. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada 3 jenis hukum di dalamnya. Jenis-jenis ini yang pertama hukum tentang akidah atau keyakinan. Hukum tentang akidah atau keyakinan ini keharusan berkeyakinan bahwa Tuhan adalah Maha Esa dan seterusnya. Percaya bahwa Nabi adalah utusan Allah, um, malaikat-malaikat utusan Allah, serta Al-Quran sebagai pedoman dan seterusnya.
yang terdapat pada rukun-rukun iman. Kemudian yang kedua, hukum tentang akhlak atau etika. Di sini dijelaskan di mana perilaku atau akhlak etika yang baik dilakukan dan perbuatan mana yang buruk jangan dilakukan. Kemudian yang ketiga ada hukum tentang amaliyah. Itu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Jadi di dalam hukum tentang amaliyah ini terdapat 2 poin. Yang pertama, hukum berkaitan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, seperti beribadah dan lain-lainnya. Disebut dengan Ma'a Allah. Kemudian yang kedua, hukum-hukum berkaitan dengan sesama manusia, yang disebut dengan Ma'al-Nas. Dalam Al-Quran ada juga beberapa model penjelasannya. Di sini ada 3 model penjelasan dalam Al-Quran. Yang pertama ijmali secara global, yang kedua tafsili secara rinci, dan yang ketiga yaitu isyari atau secara tersirat. Nah, definisi dari 3 model tersebut, yang pertama tadi ijmali secara global. Dalam penjelasan ayat Al-Quran, mengatakan bahwa tegakkanlah sholat, laksanakanlah sholat. Tapi tidak ada panduan rinciannya seperti apa. Hanya disampaikan secara umum saja. Ini yang disebut dengan ijmali atau secara global, umum. Kemudian yang kedua, model penjelasan Al-Quran dengan cara tafsili atau secara rinci. Seperti tata cara berwudu, bagaimana cara membasuh tangan, kaki, berapa kali dalam membasuhnya, dan seterusnya. Dan juga ada ayat tentang siapa saja anggota keluarga yang termasuk mahram. Bagi perempuan siapa saja yang tidak boleh dinikahi dan yang harus dinikahi. Kemudian beberapa anggota keluarga yang termasuk mahram. Kemudian yang ketiga, isyari, penjelasan Al-Quran ini secara tersirat. Mungkin secara teksnya ini tidak memberikan perintah, tetapi sejatinya di dalamnya mengandung suatu anjuran hukum. Di dalam Al-Quran, tentu beberapa pendapat gitu. Ada berapa jumlah ayat hukum dalam Al-Quran. Setidaknya ada 2 mazhab ya, atau perbedaan pendapat gitu, dalam jumlah ayat hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, mazhab terbatas. Dikategorikan menjadi 3 dalam mazhab terbatas ini. Disebutkan ada 150 ayat hukum dalam Al-Quran. Kemudian ada 200 ayat hukum dalam Al-Quran dan 500 ayat hukum dalam Al-Quran yang berbicara masalah hukum dari 6 ribuan ayat pada Al-Quran. Dalam Al-Quran itu tersebut. Kemudian mazhab tidak terbatas. Dia meyakini bahwa setiap ayat Al-Quran ini mengandung sesuatu kandungan hukum tertentu. Persoalannya adalah bagaimana seseorang bisa menggali kandungan hukum tersebut. Jadi di dalam mazhab tidak terbatas ini mereka berpendapat bahwa seluruh ayat dalam Al-Quran itu mengandung hukum. Dilanjut dengan kandungan dalam Al-Quran yang bersifat isyari atau global. Karena dalam Al-Quran ada ayat yang disebutkan secara global atau isyarat kandungan hukumnya, maka umat Islam harus melakukan istibatul ahkam. Apa itu istibatul ahkam? Itu penggalian kandungan hukumnya. Nah, dari ayat-ayat Al-Quran, karena itu dibutuhkan sejumlah alat untuk membantu para mujtahid untuk menggali kandungan hukum dalam Al-Quran tersebut. Di sini terdapat kaidah-kaidahnya, kaidah bahasa yang pertama, yaitu makna yang general, spesifik, polisini, dan lain-lain. Di sini dijelaskan bahwa kata mana yang tergolong general secara umum, spesifik juga, dan kata mana yang termasuk dengan polisini. Kemudian yang kedua yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum ini menjelaskan bahwa kandungan Al-Quran ini menyatakan bahwa hukum asal sesuatu, bagaimana hukum ketika ragu, dan bagaimana hukum saat darurat, dan lain-lain.
Kemudian yang terakhir, tujuan dari syariat Islam atau maqasid syariah yang terdapat kandungan Al-Quran tersebut. Maqasid syariah itu tersendiri adalah tujuan, hikmah, atau maksud yang terkandung dari nas-nas syariat. Yakini Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah Nabi Muhammad SAW. Mengerti atau memahami betul apa tujuan dari syariat Islam. Jadi ketika orang ingin menggali kandungan hukum dalam Al-Quran harus memahami ketiganya, yaitu kaidah bahasa, kaidah hukum, dan prinsip-prinsip dalam Islam. Setelah mendapatkan definisi, kehujahan, pengertian jenis-jenis dan jumlah ayat dalam Al-Quran tentang hukum itu sendiri, kesimpulan yang dapat diambil ya, secara general itu Allah menciptakan hukum-hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia, menguji hambanya, tujuan untuk beribadah kepada Allah, beribadah untuk menggapai ridhonya, dan untuk amalan yang berkualitas. Begitulah bahasan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum utama yang paling utama dalam Islam. Terima kasih, wallahu alam. Semoga materi yang disampaikan usul fikih tentang Al-Quran sebagai sumber hukum ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.